Pernah nggak sih Anda debat sama orang, argumen Anda benar, logis, tapi karena dia punya kuasa, Anda kalah telak. Nah, kita akan bedah 3 game plan kuno yang ternyata ngebangun sebuah arsitektur argumen yang nggak terkalahkan. Ini soal gimana cara memecahkan masalah logika, waktu, dan keyakinan. Oke, jadi kenapa ini penting buat kita sekarang? Karena ini bukan cuma soal cerita keajaiban loh. Di baliknya ada sebuah arsitektur argumen yang super canggih, yang kalau kita bedah, ternyata nyambung banget sama sains modern. Kalau Anda ngerti strukturnya, ini bisa jadi toolkit baru buat Anda buat ngebangun argumen yang kokoh dan ngerti gimana cara kerja bukti dan keyakinan di dunia nyata. Analisis kita bakal dibagi jadi 4 babak. Pertama, kita mulai dari debat kosmik antara logika murni melawan kuasa absolut. Lanjut, kita selami anomali waktu yang ngebengkokin hukum relativitas dan biologi. Ketiga, kita lihat gimana verifikasi iman terjadi di level psikologi sampai molekul. Dan terakhir, kita satukan semua kepingan puzzle ini dalam sintesis akhir. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, babak pertama, debat kosmik. Bayangin ini kayak pertarungan intelektual kelas berat antara Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Ini bukan sekedar adu argumen biasa, tapi pertarungan antara logika yang jernih melawan arogansi kekuasaan yang buta. Semuanya berawal dari klaim sombong Namrud, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ini tuh contoh klasik dari apa yang disebut God Complex. Jadi ini kondisi di mana seorang penguasa udah ngerasa kekuasaan politiknya itu setara sama kuasa buat ngatur hukum alam semesta. Kebablasan kan? Nah, taktik licik yang dipakai Namrud di sini namanya equivocation. Dia sengaja memanipulasi definisi. Dia pakai istilah menghidupkan dan mematikan, tapi artinya dipelintir. Dari yang seharusnya konsep biologis, jadi sekadar tindakan politis, ngebebasin satu tahanan dan ngeksekusi tahanan lain. Jadi dia cuma bikin ilusi seolah-olah dia punya kuasa itu. Dan disinilah letak kejeniusan Nabi Ibrahim. Dia nggak kejebak sama permainan kata Namrud. Bukannya capek-capek mendebat arti kata hidup dan mati, dia justru melakukan sesuatu yang brilian. Dia geser total level perdebatan. Dari arena sosiopolitik yang gampang dimanipulasi ke arena kosmik yang absolut dan nggak bisa diganggu-gugat. Strategi ini bisa kita sebut rhetorical pivot. Atau kalau mau lebih keren, cosmic fact check. Jadi Ibrahim memindahkan medan pertempuran argumen dari dunia politik yang subjektif ke level hukum fisika yang objektif. Di level ini nggak ada ruang buat manipulasi. Cuma ada satu kebenaran. Disinilah skakmatnya. Tantangan Ibrahim itu basisnya fisika murni. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Untuk bisa melakukan itu, Namrud harus menghentikan rotasi bumi yang super cepat, terus muter balikin arahnya. Itu artinya dia harus melawan hukum fisika fundamental yang namanya angular momentum. Energi yang dibutuhin, ya ampun gak kebayang. Namrud langsung diam, bingung, kalah telak, game over. Oke, dari debat publik yang panas, sekarang kita pindah ke babak 2, anomali waktu. Ini lebih personal, sebuah eksperimen yang mengeksplorasi semacam glitch dalam realitas, di mana waktu seolah bisa melar dan mengerut. Kisah ini dimulai dari satu pertanyaan dari seorang hamba bernama Uzair. Dan ini kuncinya ya, pertanyaannya itu bukan karena dia ragu, tapi karena rasa ingin tahu ilmiah. Dia nggak nanya apakah bisa, tapi dia nanya bagaimana mekanismenya. Ini adalah pertanyaan seorang ilmuwan. Nah, fenomena yang dia alami ini adalah deskripsi sempurna dari konsep fisika yang kita kenal sebagai time dilation, atau dilatasi waktu. Waktu itu relatif, bisa berjalan beda buat pengamat yang berbeda. Persepsi waktu subjektif Uzair cuma sehari atau setengah hari, tapi realitas objektif di luar dirinya 100 tahun udah lewat. Dan disinilah momen wow-nya. Kalau kita coba iseng berhitung pakai rasio waktu yang ada di ayat lain, 1 hari di sisinya itu setara 1000 tahun kita, maka 100 tahun di bumi secara teoretis cuma setara dengan 2,4 jam waktu yang dirasakan. Angka ini kan pas banget sama persepsi Uzair yang ngerasa tidur cuma sebagian hari. Keren ya? Dan yang lebih canggih lagi, di dalam kisah ini ada semacam eksperimen terkontrol yang sempurna. Ada 2 objek kontrol. Pertama, makanan dan minumannya. Sama sekali nggak basi. Ini kayak lagi dalam kondisi suspended animation, semua aktivitas molekuler pembusukan di pause. Terus objek kedua, keledainya, hancur lebur sampai tinggal tulang belulang. Ini bukti objektif bahwa 100 tahun beneran udah berlalu.
Lalu, jawaban atas pertanyaan bagaimananya Uzair dipertontonkan langsung di depan matanya. Dia menyaksikan proses rekonstruksi biologis tahap demi tahap, tulang belulang yang misah nyatu lagi, kerangka utuh terbentuk, terus dibalut daging dan kulit, dan akhirnya hidup kembali. Ini bukan sekedar dikasih tahu, tapi ditunjukin langsung. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, babak terakhir, verifikasi iman. Kita balik lagi ke Nabi Ibrahim. Kali ini kita beralih dari pengalaman personal ke sebuah investigasi fundamental tentang inti dari kehidupan itu sendiri. Poin paling penting di sini adalah sisi psikologinya. Permintaan Ibrahim untuk melihat proses kebangkitan itu bukan datang dari keraguan atau syak. Bukan. Ini datang dari pencarian akan itminan, sebuah ketenangan, sebuah kepastian intelektual. Dia mau mengupgrade imannya dari level aku tahu ke level aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan lihat deh, prosedur eksperimennya itu sangat spesifik dan metodis. Ini bukan sulap atau sihir, ada langkah-langkah yang jelas. Ambil 4 burung, cincang dan campur semua bagiannya, sebar di puncak-puncak gunung yang beda, terus panggil lagi. Ilmiah banget. Kalau kita lihat dari kacamata sains modern, proses yang terjadi ini mirip banget sama konsep yang namanya molecular self-assembly. Ini adalah proses di mana komponen-komponen biologis yang udah hancur dan terpisah bisa secara spontan nyusun diri mereka lagi jadi struktur yang utuh dan fungsional. Seolah-olah ada semacam software atau cetak biru yang nuntun mereka buat kembali ke bentuk asalnya. Dari sudut pandang teori sistem, ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut sistem terdistribusi. Potongan-potongan burung itu adalah komponen yang terdesentralisasi, terpisah secara fisik, tapi mereka tetap terhubung secara informasi. Dan panggilan Nabi Ibrahim itu berfungsi sebagai sinyal pusat yang ngasih perintah ke semua komponen buat nyatu lagi jadi satu sistem yang utuh. Nah, sekarang tiba saatnya kita gabungin semua ini. Inilah sintesis akhir, di mana kita akan menghubungkan ketiga studi kasus tadi buat nemuin aha momen utamanya, yaitu arsitektur kebangkitan yang lengkap. Jadi arsitekturnya begini. Kisah pertama nunjukin kedaulatan kosmik atas hukum fisika. Kisah kedua mendemonstrasikan kontrol absolut atas relativitas waktu dan proses biologi. Dan kisah ketiga memvisualisasikan mekanisme rekonstitusi cerdas di level molekuler yang dipandu oleh informasi. Ketiganya ini bukan cerita yang beda-beda, tapi satu kesatuan argumen yang saling menguatkan. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Kisah-kisah ini seolah-olah ngasih tahu kita bahwa bertanya bagaimana yang jadi jantungnya sains itu bukanlah ancaman buat iman. Justru itu adalah jalannya. Jadi, coba kita renungkan. Apakah rasa ingin tahu ilmiah itu musuh iman? Atau jangan-jangan ia adalah arsitek utamanya? Kalau pembahasan barusan ngasih Anda perspektif baru, jangan berhenti di Anda. Bagikan pencerahan ini ke teman-teman Anda. Pastikan juga Anda subscribe ke BPA Official dan nyalakan notifikasinya. Biar Anda jadi yang pertama tahu waktu kita ngebongkar arsitektur pengetahuan keren lainnya.